Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jamaah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, malam niki berhubung santri tidak ada niki, ya, maka kita tunda dulu pelajaran usulul iman fi dhawil kitab was sunnah. Kita tunda dulu pelajaran landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah, dan kita ganti dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita baca di setiap masjid di malam hari. Ini kita baca sementara santri nanti balik insyaallah, karena kitab akidah niki ya jadi pelajaran materinya santri, ya biar dia runut pelajarannya santri kita. Nah, adapun mungkin kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang ke-27. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan babu ta'zimi hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin wa bayani huquqihim, dan nanti akan dijelaskan hak-hak kaum muslimin.
Jadi kaum muslimin berdua ya hak, dan akan dijelaskan di bab niki hak-hak mereka. Wasyafaqati alaihim, kemudian perintah agar kita mengasihi kaum muslimin. Tak asik kita ya. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu, maka kita dianjurkan untuk mengasihi mereka. Tak asik kita ya, dendek terdoang ya, ndak teralurang ya, ndak tendotang ya, lagu temilu menghilangkan musibah yang sedang menimpa mereka. Kemudian warahmatihim, dianjurkan juga kita menyayangi kaum muslimin, sayangi dia ya, sehingga jangan sampai menyakiti mereka. Kita sayangi mereka, jangan sampai menimpakan kepada mereka hal-hal yang menyakiti mereka. Nah niki bab kita para jamaah, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Simbiaran kaum muslimin, simbiaran kaum muslimin dengan Islam. Ya, mereka yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim ini mendirikan salat, bayar zakat, puasa, berhaji, muslim sudah itu. Nah, orang muslim niki diperintahkan kita untuk mengagungkan kehormatannya, berdua kehormatan. Kehormatan sebagai seorang muslim, agungkan dia kehormatannya. Begitu kita agungkan kehormatannya, mau itu pahala. Ya, jangan diremehkan. Ngombe contohnya ngeremehang dengan contohnya ngeremehang. Ngeremehangnya ini ndek hiroan aja. Ini ngeremehang ini. Sehingga diambil barangnya, arung di ngombe-ngombe, ya dengan jagurna dengan arung di ngombe-ngombe. Berarti ngeremehang ini, tendangnya dengan, sumpah sanaknya dengan, anggaplah hal biasa. Ini berarti merendahkannya, meremehkannya. Nah, kita dilarang meremehkan kaum muslimin. Kita diperintahkan mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kemudian berikutnya menjaga hak-hak mereka, haknya sebagai seorang muslim. Liantarana bareh mana sakit suruh ni tenjengok ya, mana meninggal suruh ni ngikutin jenazahnya, mana baksing kemudian dia mengatakan alhamdulillah, suruh ni mengatakan yarhamukallah. Ini hak-haknya dia, nanti kita akan bahas di sini. Ya, hak-hak kaum muslimin. Wasyafaqati alaihim, hendaklah kita mengasihi mereka, ta'asih kita ya, dan merahmati kaum muslimin. Nanti di sini kita akan lihat contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam merahmati kaum muslimin. Nah, bisa kita pakai layar ini? Bisa pakai layar ya? Alhamdulillah. Niki zaman modern para jamaah, zaman canggih. Kita manfaatkan kecanggihan niki untuk menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin kita akan baca hadis yang ke
hadis yang ke 230. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa anha, dan darinya, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan darinya, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil, qal inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, muttafaqun alaih. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan puasa wisal, tidak berbuka di malam hari, sebagai kasih sayang beliau kepada mereka. Mereka berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisal ya Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keadaan saya tidak seperti kalian, karena sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Rabb, muttafaqun alaih. Maksudnya adalah saya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Niki dia hadisnya para jamaah yang akan kita pelajari malam niki. Jelaskan niki hadis nu atau masih ngambar-ngambar? Baik, kita jelaskan mungkin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan puasa wisal. Nabi kenana puasa wisal, yaitu puasa yang dia tidak lagi berbuka dan makan sahur. Misalkan jelo Senin puasa ya seret, begitu kelam selesai dia dah berbuka, kemudian tidak ada masuk sedikit pun ke perut sampai datang waktu sahur. Begitu datang waktu sahur dia dah makan sahur, dah lanjut balik puasa. Berarti semalam full tidak makan, Senin full tidak makan, malam Selasa full tidak makan, datang jelo Selasa balik puasa balik. Bisa saja disambung lagi wisalnya 2 hari 2 malam. Begitu malam Rebo dia ulah berbuka, dia ulah makan sahur. Ya kena wisal nyambung puasa. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat puasa wisal, ya, maka sahabat bertanya. Sahabat mengatakan, sesungguhnya engkau berpuasa wisal ya Rasulullah. Dalam arti kan bala itu puasa wisal, kan ide sendiri puasa wisal ide kan. Ini seolah-olah ya tanda kutip merotes sahabat. Ya, munida bau puasa wisal itu bau endah ngena sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, beliau bersabda, sesungguhnya keadaan saya tidak seperti kalian. Ndek tebada itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya di mana? Karena sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kena diberi makan dan minum oleh Allah. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di bawah. Maksudnya adalah saya diberi kekuatan, kemampuan seperti orang yang makan dan minum. Ndek maksudnya datang makanan dengan langit kelam-kelam ngono ndek. Ndek maksudnya datang minuman kelam-kelam dengan langit, ndek. Tapi beliau diberi kekuatan di malam hari itu seperti orang yang makan dan minum, padahal dia ndek nemangan, dia nginep. Iya kena nih.
saya tidak seperti kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tidak makan dan minum, lemes kalian, lemah kalian. Kalau saya tidak. Kenapa? Karena saya diberi kekuatan oleh Allah seperti orang yang sudah makan dan minum, padahal saya tidak pernah makan dan minum. Jadi itu beda. Nah, kenapa mereka dilarang makan dan minum? Kenapa mereka dilarang puasa wisol oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Sebagai kasih sayang beliau kepada mereka, kepada para sahabat. Jadi kan bab teniki bab anjuran mengasihi dan menyayangi kaum muslimin. Nah, niki contohnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi dan menyayangi kaum muslimin, yaitu beliau melarang para sahabat untuk wisol. Ya, puasa wisol. Kenapa? Karena itu nanti memudaratkan mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk tidak makan dan minum. Lagu kekuatannya marak yewah mangan dan sudah minum. Ngombe mana para jamaah, jelas mungkin? Baik. Niki dia hadisnya. Kita baca sedikit penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, menjelaskan hadis niki. Ya, terutama definisi dari hadis wisal. Definisi dari puasa wisal, mana yang dinamakan dengan puasa wisal, puasa nyambung. Wisal ini dari kata wasala, ya, wasala, napi wasala menyambung, ya. Baik, di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa min dzalika aidha ma rawatu Aisyah radhiyallahu anha annahu nahahum 'anil wisal rahmatan bihim. Di antara contoh sayangnya Nabi kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat berpuasa wisol. Melarang sahabat berpuasa wisol. Apa maksudnya? Yakni naha as-sahabata 'anil wisal, wal wisalu yakni an yasilal insanu yaumaini fa akthar fi siyam min ghairi fitrin. Yang namanya wisal adalah, kata beliau, seseorang menyambung 2 hari puasa atau lebih, berarti telu jelo 4 jelo puasa, ya, min ghairi fitrin, tanpa berbuka. Ngombe keidah na 2 jelo 2 kelam darah apa tema ini, ya, itu wisal. Yakni yasumul laila wan nahar yaumaini aw thalatha aw akthar. Yakni dia puasa 2 hari atau 3 hari, bahkan lebih dari itu. 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, atau 4 hari 4 malam. Mau 4 hari 4 malam pira jam ke jari ini, no? 1 hari berapa jam? 24 jam. Amuna 2 48 jam. Kena ke? Mana telu 72 jam kan? 72 jam dia datang mau berpenuh. Ini baru jam doang kena kerong tian tu ah. Aniki wisal. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya dari wisal ini sebagai rahmat bagi mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi kekuatan seolah-olah makan dan minum, padahal dia gak makan dan minum. Jelas nih para jamaah tentang puasa wisal. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan wisal sebagai rahmat bagi mereka.
Niki dia penjelasan Syekh Al-Utsaimin tentang apa itu wisal, ya, dan bagaimana melakukannya. Tapi niki terlarang para jamaah. Ndak ke bar praktekannya bare. Ya, ini dilarang kita, jangan. Sehingga kita kalau puasa cukup sudah makan sahur, ya, terbit matahari, terbit fajar, begitu tenggelam matahari langsung berbuka. Itu bagi kita. Ya, adapun wisal seperti niki ini khusus bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita ambil faedah dari hadis niki. Faedah niki dituliskan kita oleh Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala. Yaitu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang sinyalnya lemot nih, suwe loading. Dan lancar insyaallah. Mudah nengke para jamaah buku no, tinggal berbentuk file buku no nengke. Alhamdulillah. Baik, kita ambil makin faedah ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala. Niki hadisnya para jamaah 230 dan niki faedah dituliskan kita. Pertama, faedah pertama, tahrimul wisali fis siyam. Haramnya wisal menyambung di dalam puasa. Berarti puasa wisal niki nabi hukumna haram, nggak boleh. Nggak boleh seseorang itu puasa wisal. Ya, dan itu khususiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kena diberi makan dan minum, diberi kekuatan seperti kekuatan orang makan dan minum, bukan diberi makanannya. Kalau makanannya diberikan dia benda nyambung marah, buka ya soalnya ke, minum ya soalnya. Tapi beliau diberi kekuatan seolah-olah makan dan minum. Kan ini kuat para jamaah. Kenapa bisa kuat? Karena beliau menikmati ibadah itu nikmat. Sehingga lupa dia dunia ini lupa sih ya. Lupa mangan, lupa nginam gara-gara menikmati ibadah itu. Pada mara itu makin apa yang kita nikmati sekarang ini? Hah? Gen Z nengka atau Gen Alpha ngana menuah main game HP itu kan nikmat dia itu. Jangan lupa ya mangan nginam. Lengan gelemak terus tokol sampai kelem tokol, dia nyampah, dia mangan siang, dia makan malam, menikmati soalnya. Ini Gen Z, Gen Alpha itu nengke. Ya, nah seseorang kalau sudah menikmati sesuatu lupa dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau nikmatin? Ibadah beliau nikmatin. Makanya dia berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatan itu ngadu salat. Jadi pas salat itu istirahat buat beliau itu bahagia buat beliau salat itu. Amun itu salat ngambil puna berat justru salat. Nah ini dia. Jadi beliau tidak makan, tidak minum, dilupakan itu gara-gara menikmati yang namanya ibadah. Ya, jadi kalau beliau boleh bagi beliau ini, tapi bagi sahabat nggak boleh. Kenapa? Karena wisal akan menyakiti para sahabat. Jelas para jamaah? Jadi wisal bagaimana hukumnya? Halal atau haram? Haram. Padahal itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dikatakan di sini al-wisalu fis siyam
min khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muta'alliqati bil ahkam syar'iyyah. Wisal itu diantara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum syariat. Jadi ada di sana hukum-hukum syariat yang syariat itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umatnya. Kenapa? Karena dia nabi, soalnya karena dia rasul, makanya dia punya ibadah khusus. Li antaranya adalah al-wisal. Li antaranya misal salat malam. Salat malam wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu nak wajibang salat malam ngombe guna bebuai itu berdosa ini. Ya, tapi bagi Rasul wajib melaksanakan salat malam. Kemudian Rasul juga tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah. Ya, ngumbe-ngumbe kondisinya dikagum menerima sedekah. Beliau hanya boleh menerima hadiah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih dari 4. Boleh menikah lebih dari 4. Biar senina dengan siwa senina. Itu khususiat beliau. Hendak ke bareh dengan tengah malang sunnah Nabi nih. Ambil sunnah Nabi tenikah siwa nina. Ini khususiat beliau ini. Bukan sunnah beliau. Ya, khususiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga boleh menikahi wanita tanpa mahar. Dengan nina bauna hadiahang dirina ti Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ngumbi yang kuna enggak boleh, harus dengan mahar. Harus dengan mas kawin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi wanita itu menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan ibadah-ibadah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena status beliau sebagai nabi. Jelas para jamaah? Li antaranya adalah puasa wisal. Puasa wisal ini khusus bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki faedah kedua. Kemudian faedah yang ketiga, kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu taala, faedah yang ketiga, syafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa rahmatuhu bihim wa khawfuhu an yusibahum ad-dha'fu fi abdanihim mimma yu'athiru ala dinihim. Faedah yang ketiga yaitu sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umat niki. Nabi tak asik yang kita itu. Ya, beliau mengasihi umatnya. Wa rahmatuhu bihim, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat-sahabatnya. Ya, wa khawfuhu an yusibahum ad-dha'f, dan Nabi khawatir jangan-jangan sampai sahabatnya ini ditimpa oleh kelemahan, lemah, sakitan ya. Dia milih Nabi kita itu sakitan. Ya, dia milih Nabi kita itu sakitan, kita itu lemes, dia milih. Fi abdanihim, kelemahan di badan-badan mereka, mimma yu'athiru ala dinihim, di mana itu mempengaruhi agama mereka, agama para sahabat. Makanya dalam Al-Qur'an Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina
raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aziz alaihi ma'anittum, berat bagi mereka apa yang menimpa kalian. Apa-apa sih nimpa kita milu ya berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka menagim kita sahabat lelah ya sakitan ya milu sakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dituntut untuk seperti itu para jamaah. Munara kaum muslimin sakitan temilu sakitan itu endah. Ngara kaum muslimin ditimpa musibah temilu ase itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Nabi ini sangat perhatian kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan agama umatnya dan memperhatikan dunia umatnya. Agama dan dunia ini perhatikan. Angka nengke ini begitu nelemah badannya. Nabi tak ya. Badan niki. Dunia itu agama, badan ini. Dunia ini. Dia milih Nabi tak lemah badan sahabat-sahabatnya. Bapak lagi agama ini. Dia lagi nereda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada dari umatnya melakukan kesyirikan, melakukan kebidahan, dia memilih. Makanya orang yang paling gencar mendakwahkan tauhid yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengan awal dakwah sampai mati. Terus menerus mendakwahkan tauhid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena harisun alaikum, sangat perhatian kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Niki sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya sangat iba kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, kemudian khawatir umatnya ini ditimpa oleh rasa lemah di badan-badan mereka, di mana itu bisa mempengaruhi agama mereka. Niki faedah yang ketiga. Kemudian faedah keempat tulisan ini, yaitu yang keempat, istiwa'ul mukallafina fil ahkam. Hadis ini menunjukkan samanya derajat mukallaf di dalam hukum. Mukallafin ini kita ini, manusia ini, kaum muslimin pada derajat hukum pada dirinya. Kalau wajib sama si A, maka sama si Z wajib kan dah? Ya, para sahabat tadi semuanya sama derajat hukum itu pada dirinya. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain cerita ini. Adapun nanti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pada derajat hukumnya. Kalau sudah wajib bagi yang satu, maka wajib bagi yang lain. Sunnah bagi yang satu, sunnah bagi yang lain. Selama syarat taklif ada pada dirinya. Selama syarat taklif, syarat taklif niki para jamaah balik misal, berakal, kan ini syarat taklif ini mampu. Selama ada syarat taklif itu pada dirinya, sama sudah hukumnya pada dirinya. Salat 5 waktu nengke, ngombe hukumnya salat 5 waktu wajib bagi semua atau sebagian? Semua wajib selama lengkap syarat taklif itu. Puasa Ramadan ngombe hukumnya sunnah, wajib bagi siapa? Bagi semua selama syarat taklif ada pada mereka. Ya, jadi seluruh mukallafin ini sama. Ya, seluruh mukallafin ini sama derajatnya ya di dalam hukum-hukum. Ini para jamaah tentunya sedikit bantahan kepada para tarekat-tarekat niki yang dia buat nabi arana tingkatan-tingkatan hukum. Ada istilah tingkatan apa paling bawah syariat, terus hakikat, terus makrifat, ngene ki ngono. Ditang paham soal ini. Yang intinya kalau dari syariat masih dia wajib sholat, ngene ki ngono. Amun ahli hakikat tamat sholat noah ngene. Angka mun teu nganti sujadah kereren itu ngene. Ini masih ngerti sujadah ngene.
Pak Ajab nggak hadir. Pak Ajab pernah dia belajar, soalnya dia katanya pernah dia belajar supaya dia nggak sholat, melihat kena tamat sholatnya ya, sehingga belajar ya kayak nano aran hakikatnya supaya dia tamat sholat itu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya semua kaum muslimin sederajat sama dia. Denara istilah syariat, hakikat, ma'rifat, denara. Semua wajib menjalankan syariat. Ya, bahkan negara muntarenungang para jamaah, kan mereka mengatakan syariat, yaitu yang menjalankan syariat. Terus di atasnya nabi arana hakikat atau ma'rifat? Hakikat. Nah, hakikat niki yang bagaimana? Yang tidak menjalankan syariat, ngono ke? Ngono iki, Ustaz. Hakikat itu. Nah, hakikat berarti dia mengenal Allah sehingga enggak lagi dia menjalankan syariat, ngono. Tidak lagi dia sholat, tidak lagi dia. Coba nengke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan sampai meninggal dia sholat. Dia ngono ke? Sampai meninggal sholat. Berarti sampai meninggal masih beliau dalam kelas syariat. Dia dengar oke? Sampai meninggal berarti beliau ini masih dalam kelas syariat itu. Tiba-tiba ke arah dengan si lebih atas kelas dengan Nabi, berarti ini yang dia akhirnya berada di kelas hakikat ya, kelas hakikat itu. Ya, ente misalah nanti para jamaah misal niki syariat misal. Nah, Nabi kita di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kasih logo SY syariat. Ini karena beliau masih sholat. Nah, tiba-tiba nangke arah kemudian mereka yang bisa melakukan hakikat. Nah, hakikat lingkaran hakikat. Hakikat atau ma'rifat setelahnya itu? Hakikat. Kita kasih logo hakikat. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lingkarannya dia syariat. Ini sekarang lingkaran hakikat. Atasan kelasnya soalnya bau ini sholat. Maka sekarang kalau direnungkan berarti hakikat niki dia berada di luar syariat. Karena sudah bisa tidak sholat, berarti hakikat berada di luar syariat. Berarti sama dengan berada di luar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna berada di luar agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti agamanya dengan ini agama Islam atau luar agama Islam? Luar agama Islam sudah dia berarti. Makanya kalau dia meyakini ada hakikat sehingga kemudian bau yang dia sholat, bau yang dia puasa, bau yang dia menjalankan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sebenarnya bukan di atas syariat, bukan lalu luar syariat sebenarnya itu. Luar syariat yakni luar agama Islam, selesai wahai. Ya, ini bahayanya, ini peningkatan itu. Makanya diingatkan kita seluruh mukallafin ini sama dia, kelasnya sama. Apa yang wajib bagi sahabat, wajib juga bagi kita sekarang ini. Apa yang sunnah bagi sahabat, sunnah juga bagi kita sekarang ini. Ya, apa yang haram bagi mereka, makruh bagi mereka, begitu juga bagi kita. Kenapa? Karena semua mukallaf itu derajatnya sama pada derajatnya. Jelas para jamaah. Jadi denara istilah tingkatan-tingkatan dalam agama niki denara. Ya, semuanya sama di dalam syariat, melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki khususiyah. Beliau memiliki al-khususiyah atau kekhususan. Jelas para jamaah? Ya, jadi mukallafin itu sama derajatnya di dalam hukum-hukum. Niki faedah yang keempat. Mungkin kita baca faedah kelima.
Beliau mengatakan kullu ma thabata fil haqqi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabitun fi haqqi ummatihi. Ini kayaknya kelebihan alif lam. Kullu ma thabata fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam thabitun fi haqqi ummatihi. Semua yang thabit pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam thabit juga pada hak umatnya. Apapun yang tetap pada hak Nabi tetap juga pada hak umatnya. Illa mastatnahu dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Dalam arti kecuali yang dalil menunjukkan kalau itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahuwa min khasaisihi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang hak, apa yang tetap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga tetap bagi kita. Dalam arti apa yang disyariatkan bagi Nabi disyariatkan pula bagi kita, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Makanya di sini sebenarnya ya, kalau kita bahas tentang sunnah, baik, kita coba-coba di sini para jamaah, kita pakai kertas baru. Oke, kalau kita misalkan ya tentang as-sunnah, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah oleh para ulama ya dibagikan kita menjadi 3. Ada namanya fi'liyah, atau pakai bahasa Indonesia ada namanya perbuatan, ada namanya ucapan, ada namanya ketetapan. Ya, perbuatan Nabi, contoh perbuatan misal kayak tadi ya, perbuatan contohnya misal Nabi contoh perbuatan ya, sunnah perbuatan. Ya, ini yang biasanya para sahabat mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, melakukan itu. Ini perbuatan narana. Yang sahabat bercerita, saya melihat Nabi melakukan ini. Itu namanya sunnah perbuatan. Kalau ucapan, yaitu Nabi langsung mengatakan, lakukan ini, jangan lakukan ini. Ini sunnah perbuatan, ini sunnah ucapan namanya. Nabi itu langsung bersuruh, lakukan ini. Atau Nabi itu berbalak, jangan lakukan ini, maka ini namanya sunnah ucapan ya, yang dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari perbuatannya misalkan tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakna sholat isi sahabat ngene ya, maka itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketetapan, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan sahabat, kemudian Nabi kita membiarkannya. Teduh ya. Jadi sahabat melakukan, Nabi kita melihat dan beliau diam, maka ini ketetapan. Ya, misalkan Khalid bin Walid yang makan kadal padang pasir itu, dilihat dia makan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak makannya, tapi dia melihatnya, dan Nabi kita diam dia. Maka diamnya itu menjadi takrir, menjadi ketetapan. Atau sahabat mengatakan, dahulu kami azal, dan Quran turun lagu dinara larangan, maka azal itu boleh karena ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah. Ada perbuatan, ada ucapan, dan ada ketetapan. Tadi wisol itu masuk ke dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam para jamaah, perbuatan beliau
Apakah semua perbuatannya kita amalkan? Apakah semua perbuatannya kita ikuti ke? Tidak. Di antaranya wisol. Bahkan wisol haram kita ikuti dia. Haram kita ikuti padahal itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada pertama yang merupakan khususiyat, kekhususan. Ini pertama, ada kekhususan. Kalau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya haram kita lakukan. Marangone nikah siwa, ini kan kekhususan beliau. Begitu kita lakukan, haram kita lakukan, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya adah, kebiasaan. Ya, adatnya. Ya, yaitu adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adat sudah kita bilang. Adatnya sebagai orang Arab. Ambil contohnya adatnya ya sebagai orang Arab. Misalkan rambut panjang. Rambut panjang. Ini adatnya mereka. Belo bulu engkah belong. Adatnya mereka menggunakan jubah. Ya, adat mereka menggunakan imamah. Ini adat mereka ini. Ya, maka ini hukumnya mubah, bukan ibadah. Ini hal yang mubah. Ya, ini hal yang mubah dan gak boleh kita anggap dia ibadah, gak boleh. Karena ini adah ini. Di antara adat beliau yaitu buka kancing le atas. Ini adahnya dia ini. Ya, gak boleh anggap ibadah ini, gak boleh. Di negara ibadah buka kancing. Bahkan ulama kita mengatakan kalau dianggap ibadah jatuh dalam bid'ah dia. Kalau dianggap sebagai ibadah. Ya, jubah juga demikian adah para jemaah. Dia kebiasaan. Tidak ada anggap ngadu jubah no ibadah, bukan. Dia itu kebiasaan. Jelas niki. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya jibiliyah. Ada namanya jibiliyah. Apa jibiliyah? Fitrah sebagai manusia. Fitrahnya sebagai manusia. Ya, fitrah sebagai manusia. Fitrah manusia. Niki juga sama. Hukumnya mubah. Tapi contohnya misal makan, minum, tidur. Ya, makan, minum. Niki jibiliyah. Fitrah sebagai manusia. Nah, fitrah sebagai manusia ini, misalkan Nabi kita makan, dia makannya misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan daging kambing, itu jibiliyahnya beliau. Tiba-tiba nak arak lengan nida, ndek dedeman ngakan bembe. Apakah gara-gara ndek dedeman ngakan bembe berarti si dia ini sugul dengan sunnah ke? Nabi ente demen bembe tiba-tiba ide dia demen berarti dia sunnah ngenten oke? Nggak bisa. Nabi ente senang walu. Tiba-tiba itu dia demen walu. Ikan ku kenjaring ngakan dia ngenten misal. Apakah muntah kenjaring akan walu sugul kita dengan Islam, sugul kita dengan sunnah? Tidak, karena ini jibiliyah ini. Ya, yang dia hukumnya mubah. Nabi kita suka walu. Nabi kita suka daging kambing, paha bagian belakang itu beliau suka. Maka ini hal yang mubah. Tapi di sana ada jibiliyah makan, cuman ada perintah dari Nabi di sana. Dia jibiliyah tapi perintah makan. Tapi beliau mengatakan kul biyaminik, kata beliau, makanlah dengan tangan kananmu. Ngana tahu. Maka ini bukan lagi menjadi sunnah fi'liyah, tapi berubah menjadi sunnah qauliyah, perintah, ucapan. Karena beliau mengatakan makanlah dengan tangan kananmu, maka ini ucapan perintah. Jelas hukumnya berarti wajib hukumnya makan dengan tangan kanan. Enggak senang kita, ini bisa dia keluar dari sunnah kalau ini aja. Karena jelas perintahnya ini demenan ngadu kiri. Ini bisa keluar dari sunnah ini. Karena membenci sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari beliau sana. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di sekitarmu kan. Tiba-tiba dia milih si jauh-jauh dang ngejungke kan. Atau dia makan enggak mau baca bismillah. Padahal Nabi kita mengatakan samillah, arah perintah kan. Ya, nah ini ada kadang-kadang perbuatan jibiliyah, tapi ada perintah ucapan, maka dia berubah hukumnya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbuatan ini ada yang namanya fitrah manusia atau jibiliyah, contohnya makan dan minum, tapi ada di sana ya jibiliyah yang dia bisa menjadi syariat hukum kalau dia itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti adab juga. Begitu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada hukumnya. Memang di antara adat orang Arab yaitu melihara jenggot, terjanggut. Tapi beliau memerintahkan di sini u'ful liha, katanya. Peliharalah jenggot kalian. Ada perintah. Maka berubah dia menjadi sunnah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumbiang kuna para jamaah. Jelaskan niki. Yang terakhir yang dari segi sunnah perbuatan adalah yang ibadah. Ya, ada namanya khususiyah, ada namanya adat, ada namanya jibiliyah, ada namanya ibadah. Contohnya kayak tadi salat, ya, puasa dan lain sebagainya, maka ini masyru' untuk diikuti, disyariatkan untuk diikuti sesuai dengan hukum ibadah-ibadah tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat beliau puasa setiap bulan 3 hari, dilihat dia puasa, maka puasa 3 hari setiap bulan itu hukumnya sunnah masyru'. Ya, dan seterusnya. Jadi perbuatan niki ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dia adat sebagai orang Arab, ya, ada dia yang fitrah sebagai manusia, makan, minum dan lain sebagainya, dan ada dia menjadi ibadah. Intina ndekna selaku perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan bagi kita untuk mengamalkan yang enggak. Ya, ada dia yang di sana yang disyariatkan kita mengamalkannya, ada dia yang tidak disyariatkan, mubah, bisa dilakukan, bisa tidak. Ada dia yang haram untuk kita lakukan, yaitu perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Baik, niki yang faedah keempat. Tapi karena waktu niki dan yang 3 niki perlu penjelasan ini, kita cukupkan yang rasa dengan 6 faedah dari Syekh tadi, ya, mudah-mudahan, atau 5 faedah dari Syekh tadi. Mudah-mudahan yang 5 faedah niki bisa semakin menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan berpuasa wisol sebagai bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab anjuran menyayangi dan mengasihi kaum muslimin dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jelas para jamaah, munaran iman jelas. Bau bareh teko tanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan Pak Marbot.
وبارك على محمد وعلى آل محمد. Wadilah ba'atsu maqaman mahmudan. Arak ke para jamaah. Nggih, silakan. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah melarang sholat setelah asar, melarang sholat juga setelah subuh. Tapi di Syarah Bulughul Maram Subul Salam, Rasulullah sholat dia setelah asar dan setelah subuh. Aisyah mengomentari hadis ini, kalau setelah asar sahabat mengikuti Rasulullah, kalau setelah subuh sahabat mengikuti Rasulullah sholat dia setelah subuh, kalau belum dia sholat sunat sebelum subuh. Tetapi kalau sholat asar tidak ada sahabat yang melakukannya. Apakah ini bentuk khususiat kepada Rasulullah? Enggak. Jadi sholat yang jelas hadisnya melarang kita di 5 waktu sholat, yaitu setelah subuh, kemudian di saat matahari terbit, kemudian di saat matahari pas di tengah, kemudian setelah asar, kemudian yang kelima saat matahari tenggelam. Itu nggak boleh sholat di sana. Dan sholat yang dilarang adalah sholat mutlak, dilarang. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, sholat-sholat memiliki sebab, ya, misalkan sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tawaf yang memiliki sebab, maka wallahu ta'ala alam boleh dilakukan. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak, nggak boleh dilakukan di 5 waktu tadi. Nah, tapi ada hadis Nabi SAW sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah setelah subuh. Ya, itu sholat apa itu? Maka kalau dibaca secara lengkap hadisnya atau dengan sanad yang lain,
Ketahuan kalau itu adalah sholat sunnah mengkadak sholat sunat yang beliau tinggalkan sebelumnya. Ya, ia mengkadak sholat sunnah. Karena beliau ingin sholat sunnah qabliyah asar, tiba-tiba datang temui. Beliau mau sholat qabliyah asar, tiba-tiba datang temui. Akhirnya nggak bisa beliau sholat qabliyah. Dilakukanlah setelah asar, niatnya mengkadak qabliyah asar itu. Ya, selama tentu matahari tidak pada posisi tenggelam. Selama matahari tidak pada posisi tenggelam. Makanya kalau setelah asar sama setelah subuh niatnya mengkadak, boleh dia. Ya, tapi kalau salat sunat yang bukan mengkadak, salat sunat mutlak, nggak boleh dia. Berdasarkan hadis kita dilarang sholat pada 5 waktu tadi. Ya, setelah subuh tenggelam terbit matahari di tengah, setelah asar dan saat matahari tenggelam. Berarti nggak boleh sholat sunat setelah subuh, nggak boleh pula sholat sunat setelah asar, nggak boleh. Kecuali kalau mengkadak seperti kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngenong gabungan ya. Ya, adapun mengatakan bolehnya hanya setelah subuh, setelah asar nggak boleh. Oh enggak, setelah asar juga boleh. Karena pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mau sholat qobliyah asar. Qobliyah asar. Boleh atau tidak? Disyariatkan atau tidak para jamaah? Disyariatkan. Bahkan dikatakan barang siapa sholat qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, disiapkan baginya apa? Rumah di surga atau istana di surga. Ya. Oke hadisnya. Ingat tidak? Qobliyah al-asr. Tapi itu adalah kena pasti. Qabliyatul asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mudah itu membahas, mudah itu mencari. Dan ditentukan oleh sinyal, entah kadang-kadang. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Menunjukkan ada qobliyah asar, apalagi keumuman hadis baina kulli adzanaini salatun, antara 2 azan pasti ada sholat. Mbekana antara 2 azan dan qomat pasti ada sholat sunnah di sana. Nah, ini hadis ini rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Menunjukkan disyariatkan kita sholat qobliyah asar 4 rakaat para jemaah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan ini, tiba-tiba datang temui. Akhirnya beliau tidak bisa sholat qobliyah asar. Beliau melaksanakannya setelah sholat asar. Maka kita juga demikian. Mirip itu sholat qobliyah, sudah kita biasa melakukannya qobliyah asar. Tiba-tiba terhalang kita melakukannya karena sesuatu, maka bisa kita kadak setelahnya. Niatnya mengkadak qobliyah asar. Bisa kita kadak setelah asar dengan catatan, ini catatannya, jangan di saat matahari sedang tenggelam. Kena ngumpulang Ustaz. Jadi setelah asar bisa juga tidak hanya setelah subuh, tapi niatnya adalah mengkadak niatnya. Wallahu taala a'lam. Wa iyyakum. Saya Haji? Oh iyalah. Silap Haji. Ini Ustaz.
Macam mana cara kita menyayangi Macam mana cara menyayangi sesama muslim, sesama muslim, tetapi akidahnya tidak percaya Allah di atas, sifat-sifat Allah tidak dipercaya. Bagaimana cara kita menyayangi muslim yang dia tidak percaya Allah di atas? Muslim ke ino? Muslim. Nah, nangka jana. Alhamdulillah. Sampai dengan dia muslim. Baik, selama dia muslim, wajib kita sayangin dia, wajib. Ya, wajib kita sayangin dia. Bentuk sayangnya adalah berusaha menghindarkannya dari mudarat. Ngombe cara tersayang, hindarkan dia dari mudarat. Nggak jangan kena mudarat. Gitu cara kita sayang kepada dia. Ndak jangkan sakit, ndak jangkan bakat berusaha, ndak jangkan tersinggung, ndak jangkan sakit angan. Nah, nengke engkuna si mengatakan Allah ndik nali atas. Ini kan memudarati dia ini. Dia dengan oke, memudarati dia karena menyelisih akidah sahihah. Ngombe cara ante terus benasihatin ya. Bada ya. Nih Quran ngenang nih. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nabi itu berketuan aina Allah. Sahabat Nina mengatakan fis sama. Jelas dalil nih gitu. Begitu debadah ya endekku ide Wahabi. Ngana misal ngana bekah sabar jidu. Jemaah kali seminggu wah dekat Malik badak ada ngadeng. Niat kita apa? Niat kita adalah agar dia terhindar dari mudarat. Itu niat kita. Tebala yang gawe syirik. Apa tujuan? Akhirnya kena mudarat. Karena kita sayang kepada dia ini. Karena dakwahang tauhid ini kan bahaya ini. Memudaratkan kita sebenarnya. Bukan para itu Wahabi, para itu eksklusif, para macam-macam. Berat dakwah tauhid ini. Kurang-kurang kan ditemilin dakwahnya musuhin itu sih dengan soalnya ke. Sedangkan teduh-teduh, wah selu-selu aman itu. Aku begitu tuh berdakwah, woi selaku ndak kencaya Wahabi no. Ngene-ngene bilin itu sih dengan berat ini. Tapi tetap kita lakukan. Kenapa? Kita sayang kepada dia. Asik itu kan. Jadi dakwah ini didasari dia dengan rasa sayang, rasa rahmat itu. Angkat dengan si paling nyayang itu saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang beliau terima tetap berdakwah. Jangan tersiuk dengan Mekah, tetap berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dia muslim wajib tersayang di Pak ya. Ngombe cara tersayang di Pak ya, berusaha ndak jangkan kena isi mudarat. Ya kena asyafaqah tadi itu. Ya kena rahmat ngene. Sayangin dia. Sehingga berusaha menasihati dia sebagai bentuk sayang kepada dia. Nengke munara kanak ngeruku misal kanak ngeruku. Kanak kode masih usia SD ngeruku misal. Kira-kira saya si paling pertama gen nyili ya. Batur neke, tetangga neke, semeton neke atau amana si pertama kali nyili ya. Saya paling pertama nyili ya. Amana pasti paling pertama nyili ya. Karena si amana kumbena. Bakarna amana sayang tipe anaknya. Langsung nabala ngerukuk, dam yang ngerukuk mana. Sang kadang-kadang kalau pos pempeleknya ya kan, karena tempelek saking sayang nanti pak anaknya, ampun nemilih balak ya. Lagu mun baturnya si kurang sayang di pak ya ngoloangnya saya kebe item mama ngene ku beliang bemeh malik ngene seri yang jerumusang dengan tipe kemudaratan ngoloangnya dengan dia nemilih nasehatin dengan ini berarti ya sayang atau dia sayang. Dia sayang justru menanguluang dengan. Angka mana kita dengan terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam kemaksiatan, tiba-tiba aduh rambe dengan ngene berarti ini kan ya mengangan deh.
Nguluang dengan dalam kesyirikan gimnya kekal neraka. Nguluang dengan dalam kebidahan gin tesiuk isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dengan mai angan naran ini. Tawakna dengan terjerumus dalam kesyirikan lagu nguluang ya. Kan dengan mai angan naran ini. Tawakna dengan terjerumus dalam kemaksiatan nguluang dengan alurang biaya itu ke. Ngana berarti demi angan ini. Munda tentu sayang kepada dia dan nasihatin nih. Sebagaimana bapak yang menasihati anaknya karena bapak ini sayang kepada anaknya. Nah, jadi dengan Islam sindik teman meyakini Allah berada di atas, badeng-adeng nasihatin ya. Sebagai bentuk sayang kita kepada mereka. Bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Dengan cara yang bijak, dengan nasihat yang baik. Karena itu dia konsekuensi dari sayang itu. Tentu sayang lah ya, maka nasihatin dia dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Jadi ngenau cara ente sayang tipe kaum muslimin yang dia akidahnya belum benar, yaitu dengan cara menasehatinya. Jelas sudah siap tidak menasehati jemaah ini? Siap sesuai kemampuan dan mau'izah al-hasanah. Wallahu ta'ala. Tinggal satu, sila. Bolehkah kita mendatangi orang yang mencampurkan akikah dengan nyatus? Nangka jenana. Luwe ini tertunda. Boleh. Boleh kita hadiri orang yang nyampur akikah kence tahlilan. Nangka jenana. Berat pertanyaan ini. Tapi menghadiri akikah apa hukumnya? Sunnah. Menghadiri tahlilan apa hukumnya? Bid'ah ke haram ini kan? Ngambil angkunan nangka munara bergabung antara mustahab dan haram. Besi menang kira-kira ini. Haram no menang. Berarti nggak boleh kita hadiri dia. Karena ini menang soalnya nih, haram nu menang ini, maka jangan dihadiri. Mara bahasan kita yang ninggalang hak dengan ini, kah? Berdua ya hak untuk didatengin, karena dia walimah punya dia hak untuk didatengin. Lagu campurnya nggak ada sesuatu yang mengharuskan kita tidak mendatanginya. Maka orang ini meninggalkan haknya, dia ini datengin yang kah? WA ya, telepon, SMS ya, dia tahu datang mau dicampur ya, genos. Nah, kemudian udah pisah ya, akikah julu Senin, kemudian tahlilan julu Rebu, julu Senin terdatang kena ya. Lagu mau pesupu ya maaf, genos. Karena ide nyampur susu kenceracun ini. Kemudian guna susu sesadur, racun segelas, milih dengan nama. Dia pemilih ya, mati itu karena racun. Aku mau pisah ya susu doang tinam ngantes. Jelas sudah. Jadi itu menghadiri akikah mustahab. Adapun niki tahlilan itu terganggu hadir ini. Ya karena perbuatan kebidaahan maka begitu dicampur dominan ini. Sidek kanggo dominan maka jangan dihadirin. Jelas sudah ke. Luwe nengke ngeno nyampur-nyampur ya menyampur jangan dihadiri. Wallahu taala a'lam. Masih harap para jamaah silakan dulu. Terakhir ini dah kena kedengaran. Penjelasan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada adat ya. Kemudian ibadah, fitrah, iya, jibiliyah, iya. Nah, pertanyaan Ustaz, dalam perbuatan dan fitrah Rasulullah ini, apakah dia tidak sunnah tanpa adanya dalil atau ucapan gitu? Apakah dia tidak sunnah kalau tidak ada perintah begitu ya? Wallahu taala alam, itu yang nampak. Ya, itu yang nampak.
Ya, misalkan dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan jalan ini kan jibiliyah, ini jalan fitrah manusia. Ya, jalan beliau itu seperti orang yang turun gunung. Ya. Seperti orang yang turun gunung, agak cepat jalannya. Ya, jadi nggak dia slow jalannya, ndek nendah encong aluk ngono ndek. Tapi kayak orang yang jalan turun dari gunung. Ya, itu jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan seperti itu bukan ibadah, itu jalan aja namanya. Ibadah itu kan zikir, baca Quran itu ibadah. Ya, dan beliau nggak pernah nyuruh kita jalanlah seperti ini adalah ada perintah. Ya, maka jalan seperti itu hal biasa, mubah dia. Kecuali, ya ini ada kecualinya. Kecuali kalau kita lakukan itu karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala cinta, bukan pahala jalan, tapi dapat pahala cinta. Jelas antum? Jadi yang dia dapat itu pahala cinta, bukan pahala jalan, karena jalan bukan ibadah. Sama seperti buka baju begini. Ini bukan ibadah, ini buka baju ini bukan ibadah. Karena buka baju perbuatan biasa. Tapi kalau dia lakukan ini karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihatnya persis marak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya, maka dia dapat pahala cinta yang dia dapat. Bukan pahala buka baju, karena buka baju ini bukan ibadah. Ya, bahkan ulama kita mengatakan kalau ini dianggap ibadah, maka ini bid'ah jadinya kan. Karena ini bukan ibadah, ini kebiasaan ada. Ya, sama kayak tadi makan walu itu, makan walu ngone. Kalau makan walu dianggap ibadah, bid'ah jadinya. Masa makan walu ibadah? Tapi kalau dia makan walu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala cinta itu. Bisa membedakan dia. Kecuali kalau perbuatan-perbuatan biasa tadi ada perintahnya. Ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu kita lakukan dia dapat kita pahala karena ada perintah. Ya, ambil contohnya misal tidur kan nih, tidur ini jibiliyah. Nah, beliau merintahkan tidur apa rana bukan. Taruh yang lebih jelas. Ini lebih jelas, menjilat tangan saat makan. Makan, ya begitu selesai makan disuruh kita jilat tangan. Ya, falyulaiqaha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menjilat tangannya. Suruh itu. Maka begitu kita makan kita jilat dia karena perintah, maka ini mustahab jadinya. Ya, karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya perbuatan jibiliyah tadi, perbuatannya itu nggak bisa jadi ibadah. Kecuali kalau ada perintah baru berubah jadi ibadah. Kalau tidak ada perintah, kita lakukan dia karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapatnya pahala cinta. Jelas antum? Alhamdulillah, wallahu taala alam. Dan memang pembahasannya panjang di para ulama, panjang pembahasannya, khilafnya juga panjang ya dalam masalah ini dari para ulama kita. Ya, ini pensederhanaan aja ini. Ya, kita bahas sekarang ini adalah pensederhanaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan sampai nanti salah dalam menghukumi, itu yang penting. Yang bukan ibadah kita jadikan ibadah, justru salah jadinya. Jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Ya, kayak tadi perbuatan-perbuatan adah dianggap sebagai ibadah, bisa dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Itu saja sih yang penting. Dan jelas ya Bu ya, wallahu taala a'lam. Jelas sudah semua ini. Masih ada para jamaah? Pas jam balu ini, bekah terakhir ini musirin. Terakhir jamaah. Masalah puasa sunnah terus puasa sunnah setelah lebaran, puasa Syawal. Nah, terus
sendau pas dengan ingat Ustaz. Bau kena sendau puasa sunnah sawalu baru puasa pada. Barang puasa kada ini bau. Ya, harus disendirikan. Karena pada jenis ibadah ini nih, pada sholat, pada puasa, maka nggak bisa digabung. Pada marak sholat asar kenca sholat qobliyah asar misal, ini bung gabung ya. Harus salah suku qobliyah asar dulu, baru kemudian sholat asar. Ini ngenoma sih. Nekada dulu puasa Ramadan no, nawah bue baru kemudian puasa sunnah Syawal. Karena ibadah no pada marah ibadah nyembeli, ya nyembeli korban, kenca nyembeli akikah, pada nyembeli ibadah ini nabu tergabung harus terpisah ya. Korban lain, akikah lain, karena seke ibadah ya. Puasa wajib lain, puasa sunnah lain, karena pada puasa ibadah ya. Sholat wajib lain, sholat sunat qobliyah lain, karena sama-sama sholat ibadahnya, jadi tidak bisa digabung. Beda misal kenca ibadah ngorban, kenca ibadah merari misal. Mungkin ibadah merari ini, yaitu begitu merari 4 korban no pihak jadi walimah, maka enggak masalah ini. Ya, pihak jadi 4 korban no jadi walimah tidak masalah, karena ini 2 ibadah yang berbeda. Ya, 2 ibadah berbeda di momen yang sama tidak masalah. Lagu pada jenis ibadahnya dia butuh gabung. Ya, tidak bisa digabung antara wajib dan sunnah kalau ibadahnya sama jenisnya. Jadi puasa kadak dulu, besang ini baru kemudian puasa Syawal, sunnah Syawal. Jelas ya, alhamdulillah. Beniki oke, terakhir Malik aruh ini. Sila. Dengan Islam. Dengan Islam. Islam terus Kan Islam. Lalu dengan sholat. Puasa pacun enggak kebalik. Pada marak dengan bekelambi lagu tidak bercelana. Bangun biang no. Bekelambi lagu tidak bercelana. Arak kena kelambi no. Bekelambi lagu tidak bercelana. Arak kena bekelambi. Mendarat kena puasa jauh sholat jendik bapak kali puasa. Mendarat gawin puasa. Kemudian sholat endik karena kewajiban sholat lebih besar daripada kewajiban puasa. Ya, orang yang puasa saja masih dia mengucapkan ucapan kotor. Ucapan kotor, nyumpah ya misal atau apa. Kemudian masih maksiat. Bahkan mengerjakan pekerjaan sia-sia, maka Allah nggak butuh puasanya, karena hadisnya. Ini butuh hang puasa ini si Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak lagi sampai ninggalang sholat dengan ini, nggak gawin puasa ini, nggak gawin jadi. Engkau pada marah bekelambi lagu nulak bercelana ini. Ini nggak gawin bekelambi yang mau bercelana di nulak. Kenapa? Karena sholat lebih penting daripada puasa tersebut. Idealnya sholat puasa, sholat dan puasa ya. Tapi tentu diingatkan dia, dinasihatin dia ya, karena masih saudara muslim kita itu masih semeton muslim tino, maka ingetin dia, nasihatin dia ya, ndara gawe me puasa munde me sholat kano ya, sehingga kemudian dia selain dia puasa dia juga sholat, dan sholat lebih penting daripada puasa. Jelas tidak musirin? Bakahya ruana niki yang bisa kita paparkan para jamaah. Mudah-mudahan yang kita baca niki bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.